semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi informasi tentang beasiswa ke luar negeri yang mana beasiswa tersebut tidak memerlukan sertifikat TOEFL. Nah, jadi perlu mungkin saya sedikit kasih gambaran kepada teman-teman ya tentang perkuliahan di luar negeri. Jadi di luar negeri pun itu sama seperti di Indonesia ya, paling tidak ya. Ada beberapa kampus yang memang tidak memerlukan sertifikat TOEFL. Jadi ketika tidak memerlukan sertifikat TOEFL berarti tidak memerlukan kemampuan bahasa Inggris bagi pelajar atau mahasiswa, dan sebagai penggantinya biasanya akan diperlukan atau diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa yang lain, yang mana bahasa ini biasanya adalah bahasa lokal atau bahasa nasional yang ada di negara setempat ya. Jadi ini bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi teman-teman yang ingin melamar beasiswa namun memiliki kemampuan bahasa yang Inggris yang kurang atau lemah dalam kemampuan bahasa Inggris, sehingga tidak memiliki sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS, sehingga teman-teman terkendala untuk mendapatkan beasiswa. Ini menjadi pilihan yang bagus bagi teman-teman. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar bisa membantu perkembangan channel ini, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Oke, informasi ini saya dapatkan dari Sindo News ya teman-teman. Teman-teman bisa mengakses sendiri. Jadi saya ingin memberikan informasi ini dan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih beasiswa ini. Jadi ini yang pertama ya teman-teman, beasiswa ini adalah beasiswa yang sebenarnya paling banyak dicari oleh teman-teman Indonesia, tentu saja juga teman-teman mancanegara, karena beasiswa ini adalah beasiswa yang bisa dibilang memberikan manfaat yang banyak ya. Jadi selain beasiswa biasanya juga diberikan uang transport, kemudian diberikan asuransi, bahkan diberikan tiket, yang mana ini menjadi hal yang penting ya, karena kalau kita diberi beasiswa tetapi kita tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli tiket, itu kan juga menjadi hal yang memberatkan. Nah, ini seputar beasiswa tersebut ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah beasiswa Turki Burslar Scholarship atau beasiswa Turkish Scholarship ya. Nah, ini beasiswa termasuk adalah beasiswa yang saya dapatkan ya, dan alhamdulillah saya sudah lulus S3. Beasiswa ini recommended banget teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris. Teman-teman bisa mencari beberapa program atau beberapa jurusan yang tidak mewajibkan bahasa Inggris. Nah, ini Turki Burslar ini beasiswa untuk program S1, S2, dan S3, dan bisa dibilang itu jurusannya itu yang dibuka itu sangat banyak sekali, sangat bervariasi, dan beasiswanya ini juga mencakup biaya sekolah, akomodasi asrama, tiket pesawat pulang pergi, kursus bahasa Turki selama setahun sebelum masuk perkuliahan, dan juga asuransi dan lain sebagainya. Pokoknya ini beasiswa yang lengkap ya teman-teman. Jadi ini beasiswa yang bisa teman-teman usahakan untuk cari, untuk dapatkan, karena dengan mendapatkan beasiswa ini insya Allah teman-teman nggak bakalan kesulitan untuk melanjutkan kuliah di Turki ya. Nah, ini jadi karena biasanya bahasa pengantarnya bahasa Turki, itu makanya tidak memerlukan sertifikat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Teman-teman bisa mencoba, dan saya sudah cukup banyak mengulas tentang beasiswa ini di channel saya. Silakan teman-teman cari videonya di kolom channel saya ya. Kemudian yang kedua, ini beasiswa ini juga termasuk beasiswa yang banyak dicari oleh teman-teman mahasiswa Indonesia, yaitu beasiswa Brunei Darussalam Government Scholarship. Nah, ini beasiswa ini adalah beasiswa dari pemerintah Brunei, diperuntukkan bagi mahasiswa asing. Ini merupakan beasiswa tanpa TOEFL, yang mana tanpa TOEFL ini tidak disyaratkan. Tanpa TOEFL ini adalah untuk beberapa jurusan tertentu ya. Jadi ada beberapa jurusan yang memang tidak membutuhkan sertifikat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris, yang mana teman-teman mungkin sesuai dengan jurusan teman-teman
atau jurusan yang teman-teman cari untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat lanjut. Nah, ini beasiswa ini untuk jenjang S1 dan S2 di 4 kampus ya, yaitu di University Brunei Darussalam, University Islam Sultan Syarif Ali, kemudian University Teknologi Brunei dan Politeknik Brunei. Ini teman-teman, untuk informasi lebih lanjut insya Allah saya akan membedah beasiswa ini, bagaimana sih persyaratan secara lebih detail, bagaimana cara untuk melamarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa di Germany. Nah, ini termasuk beasiswa yang cukup terkenal di Indonesia, peminatnya sangat banyak. Yang menerima beasiswa ini juga cukup banyak. Jadi ini adalah beasiswa untuk sekolah di Jerman dengan tanpa TOEFL pada jurusan tertentu. Jadi untuk jurusan yang membutuhkan sertifikat TOEFL itu juga ada, teman-teman. Jadi ada jurusan itu yang memang tidak membutuhkan sertifikat TOEFL atau IELTS itu, namun ada gantinya. Gantinya adalah sertifikat bahwasanya si mahasiswa itu atau calon mahasiswa itu memiliki kemampuan bahasa Inggris, atau pada perkuliahan sebelumnya bahasa yang digunakan adalah pengantar bahasa Inggris, itu ada. Jadi tidak kemudian semuanya tidak membutuhkan TOEFL. Namun pada beberapa jurusan yang mana jurusan itu menggunakan bahasa Jerman itu memang tidak dibutuhkan syarat TOEFL. Nah, sebagai gantinya karena tidak menggunakan bahasa Inggris, maka teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa Jerman. Untuk mengikutinya, untuk mendaftarkannya, menurut informasi yang saya dapatkan itu harus memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal A2. Pada level A2, tetapi pada saat masuk itu harus memiliki kemampuan B2, itu untuk syarat minimal. Selanjutnya untuk lebih lanjut insya Allah kita akan juga membedah beasiswa ini. Kemudian selanjutnya teman-teman ada beasiswa pemerintah Rusia. Ini beasiswa ini juga cukup maklum dan penerimanya dari Indonesia itu juga cukup banyak. Kenapa tidak dibutuhkan sertifikat TOEFL? Hal ini dikarenakan untuk beasiswa ini itu kata pengantarnya atau bahasa pengantarnya itu adalah menggunakan bahasa Jerman, bahasa Rusia. Jadi karena tidak memiliki karena tidak kuliahnya itu tidak menggunakan bahasa Inggris, maka sebagai gantinya teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa Rusia. Nah, ini teman-teman pada tahun 2019 aja kurang lebih ada 161 mahasiswa yang diberangkatkan ke Rusia untuk melaksanakan studi lanjut menggunakan beasiswa ini. Nah, ini teman-teman patut untuk perjuangkan ya, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini dan bisa kuliah di Rusia. Kemudian yang kelima adalah Global Korea Scholarship atau GKS. Ini juga beasiswa yang cukup banyak peminat ya. Ini karena tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa Korea, dan teman-teman bisa mendapatkan kursus pelatihan bahasa Korea selama 1 tahun sebelum mengikuti perkuliahan. Nah, ini beasiswa ini juga termasuk beasiswa yang recommended ya, karena banyak fasilitasnya, mulai tiket pesawat, biaya tinggal, biaya hidup, asuransi kesehatan, uang sekolah, kursus bahasa Korea, kemudian hingga bantuan penelitian. Nah, ini perlu diperjuangkan ya teman-teman, karena kalau fasilitasnya banyak nanti teman-teman nggak bakalan atau minimal kesulitannya itu nggak banyak lah, mungkin harus struggle di di perkuliahan. Tetapi karena memang ada beberapa beasiswa itu yang tidak full teman-teman, jadi ini bisa jadi memberatkan. Memang kuliahnya gratis tapi tempat tinggalnya itu nggak gratis, itu teman-teman kalau tidak memiliki biaya itu ya bakalan kesulitan. Nah, ini termasuk beasiswa bagus yang teman-teman perlu lamar. Kemudian yang keenam teman-teman, ini yang terakhir, itu adalah beasiswa Chinese Government Scholarship. Ini beasiswa dari pemerintah Cina. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3, dan beasiswa ini tidak mewajibkan sertifikat bahasa seperti IELTS atau TOEFL ya. Namun di sini ada catatan bagi pelamar yang memiliki sertifikat kemampuan bahasa Mandarin, maka mereka wajib melampirkannya.
untuk pelamar itu bisa melampirkan dokumen dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Jadi kalau tidak menggunakan bahasa Inggris, tentu saja perkuliahan itu menggunakan bahasa Mandarin. Nah, ini beberapa informasi tentang beasiswa yang perlu teman-teman pertimbangkan ya untuk dilamar. Dan tentu saja karena tidak mensyaratkan TOEFL ini, jadi bagi teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kurang atau belum sempat ujian TOEFL, entah karena malas mungkin atau entah karena faktor yang lain, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melamar beasiswa ini. Nah, itu untuk informasi kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk selanjutnya saya juga akan membahas tentang beberapa informasi tentang beasiswa yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.